Shalom, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kita dalam perenungan malam firman Tuhan. Hari ini edisi Sabtu tanggal 10 September 2022. Firman Tuhan untuk kita berdasarkan Kitab Yohanes 10 ayat 11 sampai 21 dengan judul Gembala yang Baik. Sebelumnya mari sejenak kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan ini di mana kami mau menyampaikan, mendengar, dan mau belajar akan firman Tuhan. Kuasai dan bimbing kami oleh Roh Kudus dari awal sampai akhir. Kiranya kami diberi hikmat pengertian untuk dapat memahami firman Tuhan yang kami sampaikan dan dengar, serta dapat melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Kami alaskan semua ini dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana iman, harap, percaya kita bahwa keselamatan kita sebagai orang percaya adalah hanya di dalam dan melewati Tuhan Yesus Kristus. Karena melewati Dialah kita boleh dibawa kepada keselamatan yang kekal. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan sesuai nas hari ini, Dia digambarkan sebagai gembala yang baik, yang akan memimpin, menuntun, dan menjamin keselamatan kita. Seumpama gembala yang menuntun, memimpin, dan menjamin domba-dombanya sampai ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang dan menyegarkan. Mengapa firman Tuhan menyatakan bahwa Yesus sebagai gembala yang baik bagi umatnya, bagi orang percaya? Melewati nas hari ini, sama-sama kita kembali dikuatkan dalam iman dan kesetiaan kita kepadanya. Dan ada beberapa kriteria yang dapat kembali menjadi suatu peneguhan iman bagi kita bahwa Dialah gembala yang baik, Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang pertama kita bisa lihat dalam ayat 11 sampai ayat 13, ayat 17 sampai 18. Bahwa ketika ada bahaya, ketika ada ancaman, ketika ada tantangan yang mengancam keselamatan umatnya, maka sebagai gembala yang baik, Dia menjadi yang terdepan untuk menghadapi, mengatasi segala macam rintangan, ancaman, bahaya, dan sebagainya. Bahkan Ia berani berkorban nyawa demi untuk keselamatan domba-dombanya. Itulah gembala yang baik. Tidak seperti seorang upahan. Kalau seorang upahan dalam ayat yang ke-12 mengatakan, ketika ada serigala mengancam domba-domba, maka gembala upahan akan lari menyelamatkan dirinya sendiri. Dia tidak peduli kepada domba-dombanya. Tetapi Tuhan sebagai gembala yang baik sangat peduli dengan apapun yang mengancam kehidupan umatnya. Bahkan Ia rela menyediakan dirinya sebagai korban untuk keselamatan domba-dombanya. Dalam Yohanes 3 ayat 16, selalu kita diingatkan, oleh begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi mengaruniakan, mengorbankan anaknya yang tunggal demi supaya kita selamat. Kemudian yang kedua, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebagai gembala yang baik, maka Ia mengenal dan dikenal oleh domba-dombanya, oleh umatnya. Dalam ayat yang ke-14, ayat 15 menyebutkan, Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan seterusnya. Dia mengenal umatnya.
umatnya juga mesti mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bahkan ia juga bersedia untuk menuntun domba-domba lain, katanya dalam ayat yang ke-16. Kalau menurut penafsiran, itu berbicara tentang bangsa-bangsa yang lain di luar bangsa Yahudi, di mana keselamatan yang dibawa oleh Tuhan tidak hanya diperuntukkan bagi bangsa Yahudi, tapi juga bagi bangsa-bangsa lain yang mau percaya dan mengikut Dia. Jadi Dia mengenal dan dikenal oleh umatnya, oleh domba-dombanya. Dan di bagian ini secara tidak langsung kita diingatkan bagaimana supaya kita bisa dikenal dan mengenal Tuhan, sehingga kita beroleh bagian dalam janji dan keselamatan yang disediakannya. Dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23, di situ firman Tuhan mengatakan, bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan yang bisa masuk kerajaan sorga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nanti akan ada orang berseru-seru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Dan seterusnya. Lalu Dia akan menjawab, ya, enyahlah, aku tidak mengenal engkau. Kenapa Tuhan tidak mengenal mereka? Karena mereka tidak melakukan kehidupannya sesuai kehendak Bapa. Di sini sama-sama kita diingatkan bahwa orang yang mengenal Tuhan dan dikenal Tuhan selalu mengarah kepada mereka yang hidupnya sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian yang ketiga, kriteria sebagai gembala yang baik sesuai nas hari ini kita diingatkan bahwa gembala yang baik selain pengabdian, kasihnya yang begitu besar kepada domba-dombanya, kerelaannya berkorban dan seterusnya, maka gembala yang baik juga memiliki kekuatan dan kuasa untuk membawa, menuntun, menyelamatkan domba-dombanya sampai kepada tujuan akhirnya. Dalam ayat 18, di situ mengatakan, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Gembala yang baik, yang bisa diandalkan, yang bisa membawa kita kepada keselamatan kekal, semestinya memang bukanlah seorang yang biasa-biasa saja. Dia adalah harus seorang yang istimewa, harus bisa diandalkan, bisa membawa kita, punya kuasa, punya kemampuan. Dan hanya satu pribadi yang bisa demikian, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam ayat 18 secara tidak langsung di sini menegaskan kepada kita bahwa Ia Maha Kuasa. Ia berkuasa memberikan nyawanya, Ia berkuasa juga mengambilnya. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, ketika Dia harus mati, ya, itu bukan terjadi karena tentara Romawi, itu bukan terjadi karena kuasa dari Pontius Pilatus, Herodes dan sebagainya, atau para imam dan para pemimpin Yahudi yang membenci Dia. Mereka tidak bisa apa-apa. Dalam Yohanes 19 ayat 10 sampai 11, Pilatus pernah mengatakan kepada Yesus, ayo mengaku, kalau boleh dikatakan demikian. Aku ini berkuasa untuk menyalibkan engkau. Aku ini berkuasa untuk membebaskan engkau. Dengan sombong Pilatus mengatakan demikian. Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Engkau tidak punya kuasa apa-apa terhadap aku, jika kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Jadi Dia memiliki kuasa, ya, baik untuk memberikan nyawanya, juga mengambilnya kembali. Hanya pribadi inilah yang bisa membawa kita kepada keselamatan yang kekal.
Karena itu, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada, apapun pergumulan, tantangan, cobaan hidup, atau nikmat dan goda dari dunia ini, mari tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Dialah gembala yang baik, satu-satunya pribadi yang bisa menuntun kita kepada kehidupan dan keselamatan kekal di sorga mulia. Demikian firman Tuhan. Diberkati kita yang sudah mendengar, menerima, mengimani, dan memberlakukan dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami sampaikan dan dengar hari ini. Kiranya iman percaya kami dalam mengiring Tuhan akan semakin dikuatkan. Karena hanya Engkaulah gembala yang baik, satu-satunya pribadi yang bisa menuntun kami kepada keselamatan yang kekal. Kuatkan iman percaya kami Tuhan dalam mengarungi kehidupan di tengah dunia ini, baik dalam suka atau duka, dalam segala penderitaan, pergumulan, kemalangan, ataupun dalam segala goda dan nikmat dunia ini. Biarlah kami tetap setia mengiring Tuhan, semakin hari boleh semakin mengenal Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, dan biarlah firman-Mu dapat membimbing kami kepada keselamatan oleh iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Semoga Tuhan berkenan kita boleh bertemu kembali pada edisi firman Tuhan berikutnya. Shalom.